Di video ini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar analisa molekular terutama untuk isolasi DNA. Ya. Untuk teknik dasar analisis molekular yang kita pelajari yakni berupa isolasi DNA, isolasi RNA, PCR, dan elektroforesis. Dalam hal ini kita belajar dulu tentang isolasi DNA. Teknik isolasi DNA jadi merupakan teknik ekstraksi dan purifikasi DNA dari suatu sel sebagai tahap awal suatu analisa genetik. Ya. Tujuannya apa melakukan isolasi DNA? Yang pertama untuk media pembelajaran genetik, kemudian yang kedua mengetahui kelainan genetik yang diderita, yang ketiga mengetahui agen penyebab penyakit, yang keempat untuk amplifikasi dan sequencing gen. Ya. Prinsip isolasi DNA, jadi DNA ini yang pertama kita harus hancurkan atau lisis ya DNA. DNA ini adanya di dalam inti sel gitu ya. Jadi kita harus menghancurkan, melisiskan dinding selnya dulu. Kemudian kalau ada dinding sel, setelah itu kita juga memecahkan di membran sel gitu ya. Yang kedua melakukan ekstraksi atau pemisahan DNA dari bahan padat seperti selulosa dan protein. Jadi DNA ini kan dia bercampur ya sama protein sama selulosa. Jadi harus kita pisahkan gitu ya. Yang terakhir baru pemurnian dari DNA. Tahap isolasi DNA, jadi yang pertama pengambilan sampel, yang kedua pelisisan membran atau dinding sel, yang ketiga ekstraksi DNA, yang keempat presipitasi DNA, yang kelima pemurnian DNA, yang terakhir yakni pengawetan DNA. Kita bahas yang pertama yakni pengambilan sampel. DNA manusia dan hewan diperoleh dari darah dan jaringan dalam, namun dapat juga diekstraksi dari semen, saliva, akar rambut, urin, dan gigi. Selain itu dapat juga dari kultur sel hewan, ragi, bakteri, jaringan tumbuhan, dan fungi. Jadi prinsipnya untuk pengambilan sampel ini harus ada nukleus ya atau inti di mana DNA itu terdapat di situ, kecuali pada sel darah merah. Di sini darah itu kan bukan hanya darah merah ya, sel darah merah ada sel darah putih, kemudian trombosit dan sebagainya. Itu ya. Kecuali pada sel darah merah tidak bisa kita lakukan isolasi DNA karena di sana tidak ada inti. Otomatis juga tidak ditemukan adanya DNA. Yang pertama pengambilan sampel, yang kedua baru pelisisan membran atau dinding sel. Ini dapat dilakukan secara dua teknik. Yang pertama secara fisik ya. Jadi sel dipecah secara mekanik atau resonansi, misalnya sonikator. Sonikator ini alat dengan gelombang suara gitu ya. Ini kan secara fisik berarti. Atau secara kimia ini sel dirusak dengan buffer lisis untuk merusak dinding sel, misalnya pakai enzim lisozim, kemudian bisa pakai EDTA, etilen diamin tetraasetat, atau pakai tris-Cl dan SDS, sodium diodesil sulfat. Ini bisa kita jumpai di deterjen ya, banyak mengandung SDS juga. Ini bisa kita gunakan untuk melisiskan membran atau dinding sel. Setelah kita lakukan pelisisan, baru yang ketiga kita lakukan ekstraksi. Ekstraksi DNA dilakukan secara sentrifugasi untuk memisahkan pelet atau debris sel dan supernatan. Supernatan di bagian atas ini yang dinamakan DNA kasar. Jadi DNA-nya bagian atas, sedangkan peletnya, dinding sel, membran sel, debris sel itu dia berada di pelet. Itu kita pisahkan secara dekantasi pakai pipet steril gitu, biasanya kita ambil supernatanya kita pisahkan gitu. Jangan lupa untuk sentrifugasi harus pada suhu terkontrol, yakni pada 4 derajat Celcius dengan kecepatan di atas 100.000 rpm. Jadi kecepatannya harus tinggi, suhunya harus terkontrol karena DNA ini kan gampang rusak gitu ya. Jadi kalau sentrifugasi harus ada suhu untuk mengontrolnya, bukan sentrifugasi biasa. Dimana kalau ada kecepatan mekanik ini berarti kan suhunya nanti akan meningkat gitu ya. Jadi pakai suhu terkontrol 4 derajat Celcius. Kemudian setelah kita lakukan ekstraksi, kita presipitasi, kita endapkan. Pakai apa? Kita pakai etanol dingin. Jadi DNA yang telah diekstraksi ini akan dikasih etanol dingin di mana dia akan mengendap gitu ya. Kemudian yang kelima, pemurnian DNA. Pemurnian DNA dilakukan dengan salah satu bahan kimia sebagai berikut. Bisa pakai fenol, kemudian fenol kloroform, kemudian bisa pakai isopropanol atau perbandingan fenol alkohol sama isoamil alkohol. Jadi bisa keempat ini.
Pemurnian DNA dari protein menggunakan enzim protease atau merek dagangnya bisa pakai pronase atau proteinase K. Ya. Jadi DNA ini kan dia berkaitan sama protein. Jadi untuk misalkan protein kita pakai enzim namanya enzim protease, pronase atau proteinase K. Kemudian DNA juga selalu berkaitan sama RNA, jadi kita pisahkan RNA menggunakan enzim namanya RNase. Selain itu dapat juga digunakan densitas gradien sentrifugasi pakai cesium klorida atau CSCl. Bisa juga ditambahkan penambahan garam konsentrasi tinggi seperti natrium asetat 0,25 molar atau NaCl 0,1 molar. Kemudian terakhir kalau DNA ini kita sudah murnikan, tidak digunakan pada hari itu juga bisa kita awetkan. Jadi presipitasi akhir dengan etanol dingin di bawah kondisi ionik yang kuat dan dicuci kembali dengan etanol. Pelet DNA yang sudah diendapkan tadi dilarutkan dengan buffer Te dan DDH2O steril, aqueous steril. Kemudian DNA dapat diawetkan pada suhu, ingat ya suhunya minus 20 atau minus 70. Kalau minus 0 ini DNA masih bisa rusak gitu ya. Itu asal minus 20 atau minus 70. Keperluan sehari-hari boleh pada suhu 4 derajat Celcius. Misalnya besoknya kita mau gunakan boleh gitu ya. Tapi kalau dalam jangka waktu lama ini kita bisa awetkan harus pada suhu minus ya. Jangan pakai suhu 0. Kemudian ini salah satu preparasi DNA virus atau bakteriofaga gitu ya. Bakteriofaga ini virus yang menginfeksi bakteri namanya bakteriofaga gitu ya. Ini kita dapat ambil DNA-nya. Jadi faga diisolasi dari kultur sel-sel terinfeksi. Jadi faga ini kan virus, dia kan parasit, dia butuh sel untuk hidup. Selnya itu dari bakteri. Jadi kita pisahkan antara sel bakteri dengan faga. Kemudian kita lakukan sentrifugasi dengan ultrasentrifugasi sampai diperoleh supernatan berisi faga dan terpisah dari kultur selnya dalam bentuk endapan atau pelet. Itu ya. Supernatannya ini yang DNA dari bakteriofaga atau virusnya, sedangkan yang di bagian bawah ya itu merupakan pelet atau sel dari bakteri. Kemudian kita bisa tambahkan polyethylene glycol PEG plus NaCl untuk presipitasi partikel faga sentrifugasi yang diperoleh pelet faga murni itu yang dari Na virus. Kemudian kita bahas tentang reagen untuk isolasi DNA. Jadi metode konvensional untuk sel tumbuhan biasanya pakai CTAB, cetyl trimethyl ammonium bromide. Kemudian etanol 70%, amonium asetat, kloroform, tris EDTA, renase sama isopropanolol. Teknik modern untuk sel tumbuhan ini bisa pakai teknik quick extract plant DNA. Jadi satu reagen mengandung ini semua. Jadi kita bisa cukup menggunakan satu reagen ini tapi mencakup fungsi sama bahan-bahan yang sama seperti yang di metode konvensional ini. Kalau metode konvensional kita tambahkan satu persatu. Pertama tambahkan CTAB, tambahkan etanol 70, setelah itu tambahkan amonium asetat, kloroform, TCDTA, RNase, isopropanol dan sebagainya. Itu kan butuh waktu lama. Kalau teknik modern ini cukup satu reagen berisi ini semua gitu ya. Keuntungannya dia simple, cepat, mudah dan aman. Mungkin kelebihannya dia karena ada semua ya dia lebih mahal gitu ya dibandingkan sama teknik metode konvensional, tapi banyak kelebihannya, dia cepat, mudah, aman, simpel gitu ya. Metode untuk DNA dari darah. Ini kita selesaikan DNA dari darah. Bisa pakai NH4Cl untuk menuliskan eritrosit. Seperti diketahui eritrosit itu merupakan sel darah merah yang tidak mengandung inti sel. Jadi kita lisiskan pakai NH4Cl. Kemudian kita tambahkan EDTA untuk mengikat ion metal Mg2+. Jadi mempertahankan enzim nuklease. Kemudian kita tambahkan buffer KHCO3, kemudian kita tambahkan KOH untuk menaikkan pH dan HCl untuk menaikkan pH. Jadi prosedurnya seperti ini. Larutan pelisis eritrosit mengandung NH4Cl sebagai garam dan berfungsi sebagai pengoptimalisasi pelirisan eritrosit tanpa menyebabkan efek yang berarti pada leukosit. Jadi leukositnya ini yang mau kita isolasi DNA-nya. Eritrositnya ini karena tidak ada nukleus, inti sel, tidak ada DNA, kita lisiskan gitu ya. Leukositnya kita pertahankan. Kemudian tambahkan EDTA, ethylene dimetera asetil asid berfungsi sebagai perusak sel dengan cara mengikat ion metal yang mempunyai
plus 2, Mg2 plus dan Ca2 plus. Ion Mg ini berfungsi untuk mempertahankan aktivitas enzim nuklease yang merusak asam nukleat. Kemudian KHCO3 berfungsi sebagai larutan penyangga atau buffer, dan KOH digunakan untuk menaikkan pH. HCl juga untuk menurunkan pH larutan. Ya, ini kan sifatnya asam, HCl ini sifatnya asam. KOH sifatnya basa, menaikkan pH. HCl sifatnya asam, dapat menurunkan pH larutan. Larutan pelisis leukosit mengandung tris HCl sebagai larutan buffer, EDTA, sodium dioxysil sulfat untuk melarutkan membran dan protein yang terdenaturasi itu ya. Kita kan fungsinya untuk mengisolasi DNA. Jadi RNA protein kita hempaskan gitu ya, kita lisiskan pakai buffer. Untuk RNase kita hancurkan pakai untuk RNA kita hancurkan pakai enzim RNase. Kemudian larutan presipitasi protein HAC berfungsi untuk mengendapkan protein yang berasosiasi dengan DNA. Ya. Jadi proteinnya kita hempaskan gitu ya, kita hancurkan pakai HAC. Isopropanolol berfungsi sebagai medium agregasi plasmid DNA agar DNA terlihat. Jadi etanol berfungsi sebagai fase pencucian DNA untuk menghilangkan isopropanolol dan garam yang terkandung. Kemudian terakhir, tris EDTA berfungsi sebagai larutan isotonik agar DNA tidak rusak. Jadi ini sudah terakhir kita pemurnikan DNA. Ini peralatan untuk isolasi DNA, jadi kan bahannya. Ini peralatannya pakai mesin sentrifugasi dengan suhu terkontrol ya, ingat suhu terkontrol 4 derajat Celcius tadi. Kemudian tabung sentrifugasi, vortex untuk mencampurkan larutan yang berjumlah sedikit, mikropipet dan tip untuk mengambil larutan, cup untuk menampung sampel darah, lancet untuk menusuk ujung jari tempat pengambilan darah, inkubator atau waterbath untuk mengkontrol temperatur, keamanan, dan goncangan pada status yang tetap. Kemudian sarung tangan dan masker ini jangan lupa untuk menghindari kontaminasi pada sampel sekaligus alat pelindung diri dari bahan pemeriksaan yang infeksius. Cup ya, sampel darah kita masukkan di sini. Jadi sesudah kita menggunakan lancet untuk menusuk untuk mengambil darah gitu ya, darah bisa masuk ke cup ini ya. Kemudian kita lisiskan red blood cell. Jadi sel darah merahnya kita hancurkan. Kemudian kita lisiskan white blood cell, sel darah putihnya kita lisiskan, di mana ini yang ada DNA-nya. Baru kita lakukan DNA binding, ya DNA-nya kita DNA kasarnya ini bagian supernatan, sedangkan peletnya bagian bawah. Kemudian kita cuci, kemudian kita murnikan, kita awetkan, itu ya. Jadi untuk darahnya kita ambil 300 mikrolit dengan menggunakan mikropipet dari ujung jari steril yang telah ditusuk dengan lancet. Darah dimasukkan cup, kemudian diberi larutan pelisis eritrosit tadi NH4Cl. Kemudian dilakukan sentrifugasi selama kurang lebih 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm. Setelah itu supernatan dibuang. Ya, tambahkan lagi, jadi supernatan ini dibuang, ini supernatannya ini mengandung eritrosit, dari eritrositnya kita buang, kemudian kita tambahkan pelisis eritrosit lagi sebanyak 4,5 mili. Kita vortex, kemudian lakukan homogenisasi. Lakukan sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm. Setelah itu supernatat kembali dibuang. Pelet ini ditambahkan 1 mili larutan pelisis leukosit. Jadi peletnya ini mengandung leukosit. Tambahkan 1 mili, tambahkan 1,5 mili mikrolit RNase, lalu homogenisasi. Jadi eritrositnya akan lisis, RNase-nya lisis, ada DNA kotornya. Ya. Setelah itu kita inkubasi selama 15 menit, suhu 37 derajat Celcius. Kemudian kita tambahkan 500 mikrolit larutan presitasi protein dan gunakan vortex untuk homogenisasi. Ya. Jadi proteinnya kita hempas, baru kita lakukan sentrifugasi 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Supernatan selanjutnya dibuang dan pelet ditambahkan 4 mili etanol 70% dingin dan dibolak-balikan. Selanjutnya tabung disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian tabung dibolak-balikan dan DNA dikeringkan selama 15 menit. Tambahkan tris EDTA 0,5 mili. Selanjutnya sampel DNA siap digunakan dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Setelah proses isolasi selesai, kemudian dilanjutkan dengan analisis isolat DNA. Analisis DNA dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.
Isolasi DNA dari jaringan tubuh manusia dalam parafin. Jadi ini pakai reagennya berbeda ya kalau dia jaringan tubuh yang di parafin. Biasanya kan ini sampel sitohisto gitu ya. Untuk mengetahui sel kanker gitu ya. Kita bisa isolasi DNA-nya tapi bahannya juga berbeda. Ini kita pakai reagennya oktana atau silen, etanol 100%, aseton, proteinase K, buffer pencerna, EDTA, twin 20 dan 1% lauret 12 gitu ya. Persiapan irisan jaringan. Siapkan irisan jaringan dengan lebar 5-10 mikrometer dengan menggunakan mikrotom. Jadi jaringan kita iris pakai mikrotom dari jaringan yang diawetkan. Jika memungkinkan, hilangkan parafin yang berlebihan dari sampel jaringan sebelum diiris. Potonglah irisan tersebut dan ambil dari mikrotom dalam keadaan kering. Peganglah irisan tersebut dengan tusuk gigi dan letakkan di dalam mikrosentrifuge berukuran 1,5 ml untuk mencegah kontaminasi. Sebaiknya dibersihkan dengan silen. Setelah itu digunakan untuk menyiapkan irisan sampel jaringan yang berbeda. Prosedurnya, jadi tambahkan 1 mili oktana ke dalam tabung yang isinya jaringan tadi. Tutup tabung selama 30 menit suhu kamar. Kemudian lakukan sentrifugasi pakai mikrosentrifuge kecepatannya 13.000 sampai 16.000 rpm selama 5 menit sehingga jaringan dan sisa parafin akan mengendap. Ya, supernatanya kita ambil, kita tambahkan cairan oktana dengan menggunakan pipet pastur. Lakukan langkah ini dengan hati-hati karena seringkali jaringan yang sudah tua atau rapuh akan terfragmentasi pada waktu parafinnya dihilangkan. Kemudian kita lakukan langkah ini 1, 2, 3. Jadi dilakukan sebanyak 2 kali. Duplo. Kemudian tambahkan 0,5 mili etanol 100% ke dalam tabung. Tutup tabungnya dan campurkan dengan cara membalikkan tabung. Hilangkan etanol seperti langkah 3. Ulangi langkah 5, 6, 7. Hilangkan sebanyak mungkin etanol yang tersisa dengan menggunakan pipet pastur. Keringkan sampel dalam keadaan vakum sampai seluruh etanol menguap. Penghilangan etanol dapat juga dilakukan dengan cara menambahkan 2-3 tetes aseton ke dalam tabung. Buka tabungnya dan letakkan di dalam water bath bersuhu 37-50 sehingga asetonnya ini menguap. Kemudian tambahkan 100 mikrolit buffer yang mengandung 200 mikrogram proteinase. Jadi untuk melarutkan protein, kita inkubasi 3 jam suhu 55 pakai water bath ya ini, atau pada suhu 37 selama semalaman. Jadi supaya cepat bisa pakai ini water bath suhu 55 selama 3 jam. Kemudian kita inkubasikan lagi, kita lakukan sentrifugasi singkat ya. Lakukan inkubasi lagi 95 selama 58 sampai 10 menit untuk menonaktifkan proteasenya. Kemudian lakukan sentrifugasi lagi selama 30 detik. Bisa supernatanya bisa kita lakukan amplifikasi. Jadi DNA-nya kita perbanyak pakai PCR gitu ya. Kemudian ini yang sering banyak dilakukan isolasi DNA genom atau kromosom bakteri pakai metode boiling. Metode boiling itu metode air mendidih ya. Metode ini paling banyak digunakan karena relatif mudah, sederhana, dan keberhasilan untuk memperoleh isolasi DNA itu cukup tinggi. Ini sudah pernah saya lakukan jadi lebih gampang ya. Alat dan bahannya cukup biosafety cabinet, LAF, mikropipet 10, 200, 1000 mikrolit, microchip 200 dan 1500 mikrolit, microcentrifuge, water bath, freezer minus 80, PCR buffer, proteinase K, dan sampel. Prosedurnya, bakteri ditumbuhkan dalam media cair LB selama 12-24 jam, kemudian kita ambil 200 mikrolit, masukkan ke dalam tabung Eppendorf ya, 0,5 atau 1,5. Ini lakukan sentrifuge 3000 rpm selama 5 menit. Jangan lupa suhunya 4 derajat Celcius, buang supernatannya ya. Kemudian tambahkan 50 mikrolit 1 kali PCR buffer atau TE buffer, kemudian tambahkan 1 mikrolit proteinase K supaya proteinnya rusak ya. Kita ambil DNA-nya, bekukan minimal 1 jam minus 80 agar jaringan selalu rusak. Panaskan selama 1 jam 60 derajat Celcius dan didihkan selama 15 menit pada 95 derajat Celcius dalam mesin PCR. Simpan suspensi DNA yang terbentuk pada minus 20 derajat Celcius atau dapat digunakan langsung untuk PCR. Jadi ini bisa pakai kit ya, akhirnya media berisi bakteri yang sudah ditumbuhkan 24 jam kita masukkan ke tabung Eppendorf, kemudian kita tambahkan suspensi ya, kemudian kita cuci DNA-nya, kemudian baru didapatkan DNA murni. Seperti itu. Ini kalau
isolasi DNA dari kultur jaringan atau biakan virus. Ini semua seperti bakteriofaga tadi, gitu ya. Kemudian ini ada latihan, silakan kalian kerjakan untuk latihan dan ada beberapa soal multiple choice untuk kalian pelajari. Sekian untuk isolasi DNA, semoga bermanfaat, selamat belajar.